Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa kembali di mata pelajaran rekayasa untuk kelas 9 ini. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Yaitu dengan tema membuat instalasi listrik rumah sederhana yang seperti gambar berikut di samping ini. Harapannya nanti sudah saya sampaikan bahwasanya untuk praktek kalian adalah membuat instalasi listrik sederhana seperti gambar. Anak-anakku, seperti biasanya adapun peta materi yang sudah saya sampaikan, sekarang kita sudah memasuki ke poin C, yaitu materinya adalah komponen instalasi listrik rumah tangga, atau kompetensi dasarnya adalah 4.1. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti sesi ini, kalian diharapkan dapat memahami nama dan fungsi komponen-komponen instalasi listrik rumah tangga sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, listrik merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga listrik sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Tetapi kalau cara menggunakan listrik tersebut tidak benar atau tidak hati-hati, maka listrik sangat membahayakan kita. Instalasi listrik adalah suatu kegiatan atau perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari sumber listrik ke peralatan-peralatan yang membutuhkan energi listrik dengan aman. Kira-kira apakah komponen-komponen listrik itu, dan bagaimanakah instalasi listrik yang benar? Marilah anak-anakku, kita ikuti selanjutnya. Perhatikan pada gambar ini, yaitu komponen-komponen listrik. Di sini ada 4 alat, yaitu organizer, pengaman, saklar, dan lampu. Keempat alat ini kalian pasti tidak asing lagi. Ini sering kalian jumpai, atau hampir di semua rumah itu terdapat 4 komponen listrik ini. Dalam organizer ini terdapat 3 komponen. Organizer merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah kita. Organizer juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk
dikonsumsi atau digunakan yaitu 220 VA atau volt ampere, 1 ampere, 450 VA, 900 VA atau di atasnya. Ini yang sering digunakan di rumah kita. Bargenser ini ada 3 komponen. 1 MCB, ini anakku, atau yang kalian sering katakan itu jeglekan ya. MCB itu kepanjangan dari miniatur circuit breaker. Apa fungsinya? Fungsi dari MCB ini untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang diantarkan melebihi nilai batasnya. MCB bersifat on-off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB bargenser ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan terhenti atau mati. Saklar MCB biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi rumah, misalnya memasang kabel ini atau memasang saklar atau memasang peralatan yang lain. Itu biasanya MCB ini ya itu akan dimatikan. Bagian kedua dari bargenser ini yaitu spin control. Ini ada yang terlihat, ada yang tidak. Untuk generasi yang sekarang tidak terlihat di dalam, spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah kita dan akan selalu berputar selama ada listrik yang digunakan. Perputaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar. Sebaliknya akan melambat jika daya listrik yang digunakan juga berkurang atau sedikit. Anak-anakku, bagian ketiga dari bargenser itu adalah meter. Ini yang ada angkanya ini. Nah, ini ada angkanya. Meter listrik atau kWh meter yaitu alat yang berfungsi untuk menampilkan ukuran besaran daya yang digunakan oleh rumah kita dalam satuan kilowatt jam kWh atau kilowatt hour. Pada bargenser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang berubah. Penggunaan angkanya akan berubah setiap penggunaan daya listrik. Anak-anakku, komponen yang kedua yang kotak hitam ini yang sering kalian kenal dengan nama sekring, itu merupakan pengaman listrik. Pengaman listrik. Instalasi listrik rumah tinggal ini membutuhkan pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan di rumah kita seperti hubungan arus pendek atau konsleting. Ini meteran ini, sekring ini ada yang otomatis, juga ada yang manual, terbuat dari seperti hanya serabut kabel. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah saklar. Saklar digunakan untuk
menyambung atau memutuskan aliran listrik pada penghantar ini. Selanjutnya adalah beban lampu. Nah, beban ini banyak seperti materi yang sebelumnya. Jadi beban listrik itu bermacam-macam, lampu, televisi, setrika, dan sebagainya yang pernah disebutkan di materi sebelumnya. Anak-anakku, selanjutnya tadi saklar, yaitu saklar adalah komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutus aliran listrik pada suatu penghantar. Ini sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya cara kerja saklar. Simbol dari saklar adalah seperti ini, seperti ada jembatan. Jika belum atau keadaan off, maka aliran tidak bisa menyambung dari arah sumber ke tujuan. Tetapi jika di-on-kan, maka aliran listrik akan bisa mengalir dari arah sumber menuju ke beban. Itu logikanya. Oke anak-anakku, selanjutnya komponen listrik adalah stop kontak. Stop kontak atau biasa kita sebut dengan outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara. Ya, muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Jadi semua peralatan untuk menggunakan listrik maka harus melalui stop kontak. Jadi divisi melalui stop kontak. Komponen alat-alat yang lain pasti membutuhkan stop kontak jika menggunakan listrik. Baik anak-anakku, diskusikan dengan temanmu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dalam memahami nama dan fungsi komponen instalasi listrik rumah tangga. Oke, selanjutnya kegiatan tambahan atau tugas. 1. Ini nanti saya siapkan formnya untuk kalian isi seperti biasanya. Apa yang dimaksud dengan bergenser? 2. Bergenser memiliki 3 bagian utama, sebutkan. 3. Apa yang dimaksud dengan pengaman listrik? 4. Apa fungsi dari saklar? 5. Apa fungsi dari stop kontak? 6. Berdasarkan fungsinya, sebutkan jenis-jenis saklar. 7. Berdasarkan per unitnya, saklar dapat dibedakan menjadi 2. Sebutkan. Selanjutnya, steker. Oke, baik anak-anakku, cukup itu kiranya materi yang saya sampaikan pada ini. Selanjutnya adalah pedoman penilaian. Seperti biasanya, jika dijawab semua maka nilainya akan 100. Jika dijawab 80% maka di poin 3 atau mendapat 80 dan selanjutnya. Baik anak-anakku, untuk laporan seperti biasanya hasil belajar lapor ke Bapak Guru dalam pengisian form
dan dikirim sesuai dengan petunjuk, misalnya waktu dan tanggal yang telah ditentukan. Terima kasih, demikian pertemuan di sesi kali ini. Sampai jumpa, semoga selalu sukses dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.